Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Coaching dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam coaching ini ada proses menuntun yang dilakukan guru sebagai coach kepada murid sebagai coachee untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai tuntutan alam dan zaman. Dalam proses coaching, guru sebagai pamong mengajukan pertanyaan efektif dan reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid dengan tidak memberikan solusi, akan tetapi mengarahkannya mencari solusi. Coaching juga mempunyai keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang murid dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan memahami murid. Secara terus-menerus membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan murid, mengamati dan menilai kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam kaitan untuk mencari tahu tentang kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh murid, maka sudah seharusnya seorang guru memiliki cara dan metode untuk dapat mengeksplor kemampuan diri murid dalam kaitannya menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapinya. Untuk dapat menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi murid itu, tentunya seorang guru akan menerapkan coaching untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu, mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan menggali kekuatan murid, sehingga murid tersebut mampu membuat rencana aksi dan dapat memberdayakan kekuatan yang dimiliki sampai akhirnya mampu membuat komitmen yang bertanggung jawab. Coaching juga mempunyai keterkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bertahan dalam masalah, sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Juga mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Pembelajaran sosial dan emosional mencoba untuk memberi keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan
untuk dapat menjadi sukses. Kita sebagai guru dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran, sehingga murid dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Dalam tahap guru sebagai coach pada pembelajaran sosial dan emosional, peran guru adalah menjadi relasi yang setara bagi murid, dapat memberdayakan kemampuan murid lewat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diajukan untuk menggali kekuatan diri yang dimiliki oleh murid untuk bisa menemukan sendiri. Mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya dan bagaimana tindakan yang harus dilakukannya agar masalah yang dihadapinya itu dapat diselesaikan menurut cara yang ditemukannya sendiri. Keterampilan coaching mempunyai keterkaitan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi diri sebagai seorang pemimpin pembelajar adalah sangat berkaitan atau berhubungan erat dalam keterampilan coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip dalam melakukan coaching, dan pelaksanaan coaching yang menggunakan alur tirta, semua bertujuan untuk memberdayakan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, untuk mengembangkan kompetensi dirinya, maka keterampilan coaching sangat perlu untuk dimiliki dan diterapkan. Keterampilan coaching diawali dengan paradigma berpikir coaching, di antaranya yaitu 1. Fokus pada coaching. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Serta yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frase kunci pada definisi coaching, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan rekan sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Dalam percakapan coaching tersebut, ada sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur tirta, yang meliputi tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Alur percakapan coaching tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.